Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasan kita kali ini. Sumber kita ngomongin soal kebenaran yang tidak nyaman. Intinya sih, gagasan kalau kita ini cuma setitik debu di alam semesta, hidup juga sebentar, dan ya, seringnya kita sibuk cari pengalihan biar nggak mikirin kenyataan ini. Iya ya. Nah, kita bakal coba gali lebih dalam kutipan dari buku Mark Manson, Everything is Fucked, A Book About Hope. Kita mau coba bedah idenya soal harapan, terus rasa sakit, sistem nilai, dan gimana sih kita, menurut dia ya, coba navigasi dunia modern yang sering kerasa, ya, kacau ini. Oke, Menariknya, harapan itu ternyata bisa jadi sumber kekuatan sekaligus masalah, gitu. bener banget. Soal harapan sama rasa sakit ini emang jadi inti ya. Sumbernya kan jelasin, harapan itu penting banget. Iya, contohnya kayak kisah Witold Pilecki di Auschwitz itu. Wah, itu luar biasa sih. Dia bisa numbuhin harapan di tempat yang, ya ampun, paling nggak mungkin gitu. Harapan itu kayak bensin lah, biar hidup ada artinya. Tapi, nah ini dia nih anehnya kan, katanya harapan itu justru sering butuh masalah. Perlu ada sesuatu yang salah atau perlu diperbaiki. Iya, itu dia paradoksnya. Semakin enak hidup kita katanya, semakin sedikit kita ngerasa perlu berharap. Jadi kayak ada hubungan aneh gitu ya antara harapan sama tantangan. Nyambung lagi ke kebenaran tidak nyaman tadi. Ya alam semesta emang nggak peduli sama kita. Betul. Dan ini nyambungnya ke cara kerja otak kita nih. Si penulis ngebaginya jadi dua. Otak berpikir, yang logis itu, sama otak perasa, yang emosional, impulsif. Oke. Nah, yang sering kita nggak sadar, ini yang disebut asumsi klasik ya. Kita tuh sering ngira otak berpikir kita yang pegang kendali penuh. Padahal sering banget justru otak perasaan ini yang nyetir. Wah, iya juga ya. Kita sering ngira kita rasional padahal. Terus soal rasa sakit gimana? Ada analogi bagus tuh katanya. Oh ya, yang kayak ajaran Buddha soal dua panah itu ya. Nah, itu dia. Jadi panah pertama itu ya kejadian buruk atau sakit fisik itu nggak bisa kita hindari, pasti ada aja. Tapi panah kedua, nah ini dia. Penderitaan kita, reaksi emosi kita, cara kita ngasih makna, itu ternyata pilihan. Sebuah pilihan ya, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Iya pilihan. Kuncinya bukan di kejadiannya, tapi di gimana kita nanggepinnya. Oke. Dan respon kita ini, nah ini dipengaruhi banget sama sistem nilai yang kita pegang. Sumbernya pakai analogi fiksi, hukum emosi Newton. Hukum emosi Newton. Gimana tuh? Jadi, nilai-nilai kita itu kayak nyusun hierarki di dalam diri. Ini yang ngebentuk identitas kita, cerita kita soal siapa diri kita. Terus, ini juga nentuin gimana kita interaksi sama orang lain. Kayak ada gravitasi emosional gitu. Gravitasi emosional. Maksudnya? Kita cenderung ketarik sama yang nilainya mirip dan nolak yang beda. Ironisnya, kita malah sering fokus banget sama perbedaan-perbedaan kecil, padahal kesamaan mendasar kita sebagai manusia jauh lebih banyak. Ah, iya. Sering kejadian ya. Terus, hierarki nilai ini katanya berkembang sesuai kedewasaan ya? Betul. Suharman Sanyar ngasih tahapan gitu. Masa anak-anak kan fokusnya cari seneng, hindari sakit. Terus remaja, nah ini jadi transaksional. Aku gini biar dapat itu. Kayak dagang ya? Iya, kayak gitu. Baru deh kedewasaan sejati itu saat kita bertindak berdasarkan prinsip. Udah nggak mikir untung rugi pribadi lagi. Wah, ini level tinggi sih. Berat ya. Gampang banget kayaknya kepleset balik ke mode transaksional remaja itu. Nah, makanya di sini konsepnya Immanuel Kant, formula kemanusiaan, jadi relevan banget. Formula kemanusiaan. Apa itu? Selalu perlakukan kesadaran mau itu di diri kita sendiri atau orang lain sebagai tujuan akhir. Jangan cuma jadi alat buat capai tujuan lain. Ini etika universal, bukan soal cari imbalan. Kata sumbernya, nyampe tahap ini, itu tanda dewasa beneran. Oke. Jadi ada harapan, perasaan, nilai, kedewasaan. Terus gimana semua ini main di zaman sekarang? Ada bahasan soal ekonomi perasaan. Ini lumayan nyelikit sih. Oh iya, itu menarik banget. Pemasaran modern, contohnya Edward Bernays yang promosiin rokok buat perempuan, itu dia nggak nyasar logika lagi, otak berpikir kita, tapi langsung nembak emosi sama identitas, otak perasa kita.
Di masyarakat yang udah lumayan makmur, fokus ekonomi geser. Bukan lagi inovasi buat mecahin masalah nyata, tapi lebih ke nyiptain pengalih perhatian, diversions. Dan pengalih perhatian ini, nah ini ironisnya malah bisa bikin kita lebih rapuh secara psikologis. Ada istilah efek titik biru. Efek titik biru. Maksudnya apa tuh? Itu istilah mereka buat prevalence-induced concept change. Gampangnya gini, pas masalah gede yang beneran itu berkurang, kita jadi super sensitif sama masalah-masalah kecil yang dulu kita cuekin. Oh, jadi kayak pas kamar udah bersih banget, setitik debu aja kelihatan ganggu banget gitu. Nah, persis. Kenyamanan yang berlebih malah bisa bikin kita gampang cemas, gampang ngerasa nggak aman. Waduh, internet gimana perannya di sini? Kan katanya alat hebat ya? Nah, internet ini seringnya malah memperkuat dinamika tadi. Bukannya bikin kita lebih paham banyak hal, seringnya malah ngunci kita di gelembung keyakinan kita sendiri. Malah bikin gampang nyebar marah ya? Iya, itu juga. Dan nawarin kayak kebebasan palsu, pilihan dangkal seabrek, tapi kedalaman sama komitmen jadi korban. Sumbernya ngelihat ini semua sebagai gejala krisis kedewasaan zaman now. Ekstremisme politik, mau kanan atau kiri, itu sering banget cerminan nilai-nilai level remaja tadi. Tujuan ngehalalin cara. Nggak mau kompromi ya? Iya, nggak mau kompromi, ngabaikan prinsip dewasa yang justru penting buat demokrasi sehat. Sama-sama ngelupain formula kemanusiaan kan tadi. Oke, jadi kalau dirangkum ya, kita kayak dihadapkan sama dilema, harapan itu penting banget, tapi bisa jadi masalah juga, sering lahir dari konflik. Terus, perasaan itu emang penggerak kita. Tapi kalau hidup cuma nurutin perasaan di tengah gempuran distraksi modern, wah, banyak jebakannya. Iya, implikasinya tuh sumber ini kayak nantang kita gitu. Gimana caranya kita bisa bangun ketahanan diri, dia pakai istilah anti-fragility, jadi lebih kuat justru karena kena guncangan, sekaligus tetap berpegang pada prinsip etika yang kuat macam formula kemanusiaan Kant. Susah itu ya. Susah banget, apalagi pas dunia nawarin terus jalan pintas, pengalih perhatian, kepuasan emosi sesaat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda yang dengerin renungkan. Dengan semua ini, gimana caranya Anda bisa, dalam hidup Anda sendiri, menumbuhkan pendekatan yang lebih tangguh, lebih berprinsip, tapi ya nggak harus matiin harapan atau nekan perasaan juga. Sebuah teka-teki yang memerek ya, buat dipikirin lebih lanjut.